Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Bu Sofi. Bu Sofi akan menerangkan tentang peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Yuk kita simak. Anak-anak, coba lihat dan perhatikan peta yang ada di sini. Ini adalah peta Indonesia dan peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yuk, gimana sih cara membacanya? Anak-anak coba lihat di bagian bawah dan juga di bagian atasnya itu ada yang namanya indeks. Indeks itu apa sih? Keterangan yang ada di dalam peta. Itu ada gambar-gambar ya. Ada gambar-gambar seperti misalnya gambar mutiara, coba boleh dibaca di situ ya. Ada gambar mutiara, udang, ikan tuna, rumput laut dan lainnya. Banyak sekali. Anak-anak boleh baca di situ. Nanti kalau misalnya kurang jelas, nanti Bu Sofi akan bagikan fotonya ya. Alright. So, Bu Sofi akan coba menerangkan nih masing-masing pulau itu punya persebaran sumber daya apa saja. Alright, di sini ada mulai dari Sumatera. Dari Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan. Termasuk Kerinci adalah salah satu gunung yang tertinggi di Indonesia. Kondisi ini dimanfaatkan manusia untuk menanam tanaman budidaya seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Pulau Sumatera pun kaya dengan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Kelapa sawit dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Timah, nih, anak-anak yang lagi pegang handphone atau alat-alat elektronik itu juga menggunakan timah. Kemudian kopi, lada, coklat itu juga adalah salah satu tujuan zaman dahulu kala nih Belanda dan negara-negara yang ingin eksploitasi alam Indonesia, itu salah satunya adalah mencari rempah-rempah tersebut. Kemudian kita beralih ke Pulau Jawa. Alright, Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi merupakan tanah perkebunan teh, kopi, dan kinat. Dataran rendah Pulau Jawa merupakan lahan pesawahan yang tersubur di Indonesia. Salah satunya daerah Karawang. Meskipun sekarang sawahnya banyak berganti dengan pabrik, tapi zaman dahulu kala dan sekarang juga masih ada sih, masih cukup luas Karawang untuk pesawahan. Dan daerah Karawang ini adalah termasuk daerah lumbung padi, anak-anak. Lumbung padi itu karena saking banyaknya, jadi pasokan-pasokan padi, pasokan-pasokan beras Indonesia itu juga banyak dari Karawang. Ada orang Karawang di sini. Kemudian pesisir pantai Jawa banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, perairan garam, dan penjemuran ikan asin. Di Pantura misalnya ya, pantai utara Pantura itu, atau pantai selatannya. Jangan cuman taunya Nyi Roro Kidul aja tentang pantai selatan ya. Tapi juga pemanfaatan pantai itu sebagai pertanian garam dan juga penjemuran ikan asin, juga ikan-ikan segar lainnya. Oke, kemudian kita beralih ke Kalimantan. Kalimantan ini adalah salah satu paru-paru dunia. Salah satu paru-paru dunia sebelum banyaknya hutan yang ditebang diganti menjadi kelapa sawit. Itu nanti kalian akan paham. Kita coba buat paham. Oke. Alright, sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan adalah dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan-hutan ini merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Orangutan Kalimantan. Kemudian juga hutan Kalimantan dimanfaatkan oleh manusia untuk ditanami sebagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Sumber daya alam ini harus diolah sebelum dijual tentunya. Kemudian kelapa sawit dapat diolah tadi menjadi minyak goreng. Kemudian getah karet dapat diolah menjadi ban. Kemudian rotan dapat diolah menjadi kerajinan tangan. Dan Kalimantan juga kaya akan hasil tambangnya juga loh, seperti minyak bumi dan juga batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Jadi Kalimantan ini adalah tanah subur, termasuk juga yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Makanya pendapatan matahari matahari di Kalimantan itu juga cukup banyak.
makanya juga jadi daerah tropis. Kita semua daerah tropis, dan di Kalimantan cukup subur tanahnya karena mataharinya juga bersinar dengan baik. Kemudian ada di Sulawesi. Ini Bu Sofia akan membacakannya pulau-pulau yang besarnya ya, belum pulau-pulau kecilnya kayak misalnya Nusa Tenggara, Maluku misalnya dan lain sebagainya. Itu masih banyak sekali. Anak-anak boleh cari lagi nanti. Tapi ini Bu Sofia akan membacakan pulau-pulau besarnya ya. Kemudian di Sulawesi. Pulau Sulawesi menghasilkan sumber daya alam berupa pala dan jagung. Makanya kenapa kalau misalnya ada bubur Manado itu pakai jagung? Karena memang mereka itu punya banyak sekali jagung, kakak. Oke, dan kemudian jagung dimanfaatkan manusia sebagai makanan. Pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Yang suka makan daging tuh biasanya pakai pala. Kemudian daerah di sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Pulau Sulawesi juga menghasilkan barang tambang seperti aspal. Ada yang tahu aspal untuk apa? Untuk di jalan, ya, untuk mengaspal jalan. Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan. Dan selanjutnya ada pulau besar lainnya di Indonesia adalah Papua. Dari kemarin tuh banyak yang menggunakan adat Papua itu sebagai dia ikut lomba aksesori adat itu, kakak. Bagus sekali semuanya. Sebagian besar wilayah Papua, Pulau Papua, sebagian besar wilayah Pulau Papua ini berupa hutan konversi dan hutan lindung. Jadi hutan-hutannya tidak boleh. Kenapa hutan lindung itu adalah hutan yang tidak boleh digunakan secara komersil. Jadi dia dilindungi harus begitu, harus menjadi sebegitunya aja, sealaminya aja, nggak boleh ada pembangunan. Begitu juga yang ada di Pulau Ende ya, pulau apa namanya yang ada di Komodo, Pulau Komodo, dan itu juga sama, seharusnya menjadi hutan lindung ya. Jadi tidak boleh ada pariwisata super duper eksklusif. Itu juga di Pulau Papua. Jadi di hutan lindung, dilindungi hutannya, harus asri, harus lestari gitu, karena menjadi habitat hewan-hewan langka loh, dan hewan-hewan yang hanya ada menjadi hewan endemik. Nah kemudian ada juga sagu, anak-anak, papeda. Sekarang kalau misalnya di Sunda bisa menyebutnya cilung. Oh enggak, beda sih sebenarnya, pengolahannya beda, cuman sama-sama sagu ya. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai pasar internasional. Internasional tuh di luar negeri sana, di luar Indonesia, internasional ya. Dan kemudian Papua merupakan salah satu pulau yang kaya banget hasil tambangnya. Katanya ada istilah bahwa orang-orang Papua itu tidur beralaskan emas, berbantalkan berlian, bergulingkan mutiara di sana karena pantainya juga luar biasa hebat ya. Ada yang pernah Raja Ampat tahu, dan juga pantai-pantai lainnya luar biasa di Papua itu. Makanya jadi sebetulnya menjadi pulau terkaya seharusnya ya. Dan kemudian hasil tambang Papua ini ada berbagai macam ya, seperti tembaga tadi, emas, kemudian logam. Dan emas dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan mata uang atau juga perhiasan, dan seperti anting maksudnya, anting, cincin, dan juga gelang. Kemudian mata uang sekarang, dulu tuh ada mata uang yang 1000, tahu nggak, yang dalamnya tuh emas, luarnya putih. Kejamanin gak sih sama kalian? Atau sekarang masih ada yang tahu? Nanti coba kita cari, Bu Sofi cari. Masih ada, kalau Bu Sofi masih pegang. Itu juga kalah yang mengandung beberapa persen emas. Dan emas juga dulu jadi alat tukar untuk mendapatkan misalnya mendapatkan barang-barang gitu, ditukar dengan emas kayak gitu. Jadi anak-anak tahu nggak, dari semua penjelasannya ini, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, kaya banget dengan sumber daya alam. Kalau misalnya bisa dimanfaatkan dengan baik semuanya, pasti Indonesia akan menjadi, kalau dulu pernah menjadi macan Asia. Wah, negara yang disegani oleh negara-negara lain karena Indonesia memiliki segalanya.
mau makanan, oke, mau makanan apa? Indonesia punya berbagai macam gitu ya. Mau matahari, kemarin Bu Sofi sampaikan matahari di luar sana tuh jarang banget. Indonesia punya matahari yang luar biasa. Apa yang harus kita syukuri sebagai anak muslim? Bersyukur. Dan juga kita harus memanfaatkan dengan baik dan juga dengan bijak, ya kan? Kalau gitu, siap-siap untuk kita menjadi anak-anak muslim yang hebat, dan juga menjadi khalifah di muka bumi ini dengan cara menjaga bumi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, mari setelah ini kita kembali ke kelas dan akan Bu Sofi ceritakan berbagai macam latihan. Sampai jumpa di kelas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.